Halo teman-teman, driver Grab, ketemu lagi sama saya di channel Adila Vlog Channel. Di channel ini saya membahas seputar dunia ojol. Nah, banyak banget yang nanya, Bang, kenapa ya akun Grab saya sepi order padahal udah online lama? Bisa jadi masalahnya bukan di akunmu, tapi di settingan HP kamu. Jadi di video kali ini saya tunjukkan cara setting map Grab driver biar order cepat masuk dan sinyal gak lemot. Jadi gini guys, sistem Grab itu ngelihat posisi kamu dari GPS dan kekuatan sinyalnya. Kalau posisi kamu itu sering loncat-loncat di map ya, sering loncat-loncat di map, Grab ngiranya kamu itu jauh dari pelanggan. Jadi akibatnya order gak nyangkut gitu teman-teman. Karena posisi kita itu di sini loncat-loncat ya. Kalau di Grab memang saya cek lagi di sini kayak gini. Ini walaupun di sini kelihatannya bergeraknya sedikit, sebetulnya ini jauh teman-teman gitu. Kita bisa cek juga di sini di mapnya ya, di Google Mapnya seperti ini. Nah ini diusahakan ini tidak loncat-loncat teman-teman. Yang biru ini, yang titik biru ini teman-teman. Ya kita besarkan lagi ya di sini. Diusahakan seperti ini tidak loncat-loncat. Nah supaya itu enggak terjadi, maka kita di sini harus setting dulu lokasinya dan map biar akurat. Nah untuk langkah pertama kita di sini buka pengaturan lokasi teman-teman. Di sini supaya lebih singkat teman-teman, kita langsung saja ke Google Map-nya di sini ya. Pastikan titik hijaunya ini tidak pindah-pindah teman-teman, seperti di posisi kita sendiri lah. Kalau seperti ini sudah akurat teman-teman. Dan di sini harus dikalibrasi seperti ini, atau cukup di sini aja teman-teman. Nah gini sampai 3 kali seperti ini. Kalibrasinya kita pencet-pencet, atau di sini kita pencet di titik biru ini teman-teman. Seperti ini, pencet dulu supaya muncul seperti ini. Kemudian nanti sebentar, nah, nanti munculnya kayak gini, muncul tadi sebetulnya sudah dipencet kalibrasi ya. Nah kita coba cek juga di sini kalibrasi ini sedang ya, berarti ini kurang bagus ya teman-teman. Kita diputar-putar gini, diikuti langkah yang ada di HP ini teman-teman, sehingga nanti kita di sini, nah hingga seperti ini teman-teman. Nah sehingga di sini akurasi tinggi ya teman-teman. Nah ini sudah tinggi, eh, akurasi kompas kita sudah tinggi, dan kita di sini sudah bagus ya. Jadi aplikasi di sini sudah siap digunakan teman-teman. Lalu di sini kita langsung ke aplikasi Grab kita teman-teman. Ya memang cara seperti ini memang cara dari dulu ya sampai sekarang teman-teman. Jadi tidak ada yang terbaru kalau cuma untuk settingan Google Map ya. Soalnya ada juga orang kemarin ya bilang Google Map itu yang ada di aplikasi seperti ini itu katanya tidak penting, karena Grab itu katanya sudah punya map sendiri, katanya gitu. Kalau menurut saya ini penting teman-teman, karena Google Map yang ada di Grab itu ngikutin Google Map yang ada di aplikasi yang ada di bawaan HP ini teman-teman, seperti ini map ini teman-teman. Kalau ininya nggak ada, gimana caranya kita mau setting? Kalau misalnya tidak akurat di sini, kalau nggak punya Google Map di HP-nya, jadi nggak bisa tahu kita itu sudah akurat atau belum gitu teman-teman. Nah kalau punya saya ini sudah akurat, sudah mentereng seperti ini, seperti kayak lampunya lah, ini kita akurat teman-teman, tidak pindah-pindah. Karena kalau pindah-pindah biasanya orderan itu susah masuk, karena sama sistem itu kita terdeteksi jauh dari pelanggan, karena akurasi kita itu di sini titik Google Map kita itu pindah-pindah. Itu mungkin pas pindah, begitu pas pindah mapnya itu ada order, ternyata kita akhirnya di sini ternyata menjauh titik lokasi kita, itu akhirnya tidak masuk ke kita teman-teman, masuk ke yang paling dekat seperti itu teman-teman. Kemudian nah akurasi kompas
Sudah tadi, kemudian kita masuk ke ini, ke tampilan profil ini teman-teman. Baru klik di sini pengaturan. Seperti itu. Ini khususnya untuk para driver yang pemula ya teman-teman. Biasanya kalau driver pemula itu kan Google Map-nya belum disetting seperti ini, masih standar pabrik gitu teman-teman. Nah, kita di sini harus setting dulu seperti ini. Seperti ini, dan di sini kita cari yang di sini namanya setelan lokasi Google. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah kini mencet setelan lokasi Google, ya, setelan lokasi Google, baru di sini kita pencet Grab Driver. Kalau Grab Driver. Nah, dan di sini pastikan di sini di setting yang paling bawah ini teman-teman, wifi dan seluler. Pastikan ini teman-teman. Kalau masih belum, kalau misalnya di sini ketutup, nanti tidak bisa teman-teman. Aplikasinya dinyalakan Grabnya. Aplikasi Grabnya nggak bisa dinyalakan. Jadi di sini disarankan harus melalui wifi dan data seluler. Nah, kemudian kita di sini di bawah ini harus background data diaktifkan ya, seperti ini kan tidak diaktifkan. Nah, kita di sini background data diaktifkan dan tidak dibatasi oleh penghemat data. Harus dinyalakan ini teman-teman, seperti ini. Nah, ini caranya teman-teman. Kemudian nah ini teman-teman, jangan lupa di sini ada sampah ya, sampah teman-teman. Sampah ini sebanyak 68,7 MB. Kita hapus saja di sini. Nah, begini teman-teman. Nah, ini caranya supaya nanti kita itu akun kita itu tidak gagu seperti itu. Setelah itu kita kembali lagi ke sini, ke pengaturan Google Map-nya. Baru di sini ada tulisan yang namanya tip akurasi lokasi. Sini klik 3 kali teman-teman. Seperti ini. Ya, tadi akurasi kompasnya sudah di akurasi tinggi. Nah, dan juga di sini jangan lupa teman-teman, ya. Mohon maaf kalau lama karena ini sinyalnya agak lemot karena di sini hujan teman-teman. Ya. Nah, di sini coba teman-teman dicek di sini. Bisa jadi karena Google Map-nya itu nggak akurat ya, karena di sini penuh cace atau sampahnya, yang mana kita di sini diharuskan menghapus ini dengan cara hapus semua itu teman. Ini yang bikin map kita itu berat teman-teman. Kadang kita tidak ikut, kadang kita sudah posisi di sini ternyata mapnya itu masih jauh dari sini, kadang bisa jaraknya sampai 500 meter gitu teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus menghapusnya semua. Kalau kita sudah bersih di sini, otomatis Google Map kita itu udah lancar gitu teman-teman. Baru kita klik OK. Kemudian kita di sini sudah hapus cache Grab drivernya, dan di sini sudah di setting ya Google Map-nya. Cuma gini aja settingannya, mudah sekali teman-teman. Ya, history map sudah, dan satuan jarak pakai otomatis saja teman-teman. Dan navigasi, nah ini penting juga teman-teman. Biasanya kalau kalau masih pemula, di sini itu biasanya masih standar ya untuk pengaturan. Di sini saya tunjukkan di sini, yaitu yang paling bawah ini teman-teman, opsi rute. Nah, kita di sini diharuskan teman-teman tuh dicentang yang ada tulisan hindari jalan tol seperti ini. Jangan dimatikan gini. Kalau dimatikan gini, kalau misalnya teman-teman lewat di daerah tol, oleh sistem kita diarahkan yang terdekat. Kalau ini tidak dinyalakan, kalau tidak diginikan. Nah, yang terdekat apa itu? Ya, tol, jalan pintas itu, jalan tol itu teman-teman. Nah, yang ditakutkan itu teman-teman. Tapi kalau sudah diginikan, maka Google Map kita itu diarahkan ke jalan yang bukan tol itu teman-teman. Karena banyak kasus ya, kasus ada driver dapat penumpang misalnya ya di Denpasar misalnya, mau ke bandara. Biasanya kalau dari arah Sanur itu, kalau ininya tidak diaktifkan, kita itu mapnya itu langsung diarahkan ke tol itu teman-teman. Jadi kalau driver baru tak tahu dia ikut map, ternyata mapnya ikutkan ke dalam tol, jalan tol.
karena memang ditunjukkan ke situ oleh Google Map. Karena apa? Karena di sini tidak dicentang seperti ini. Nah, setelah kita lewat di tol, si penumpang tidak tahu ternyata di tol tuh bayarnya itu kan driver dikirain itu sudah ongkos itu sudah termasuk dari sudah termasuk ongkos yang sekian itu sama sama bayar tolnya itu, padahal tidak teman-teman, itu uang pribadi yang bayar, itu uang driver, itu kasihan nanti drivernya. Makanya kalau kalau ini dinyalakan otomatis di sini diarahkan ke jalan raya biasa untuk menuju ke bandara, misalnya contohnya di Bali dari Denpasar misalnya seperti itu. Nah mungkin seperti itu untuk settingan Google Map ya teman-teman. Dan setelah itu kita di sini sudah tinggal siap menyalakan aplikasi Grab-nya. Nah, jangan lupa di sini teman-teman ya supaya gacor ya, teman-teman. Di sini diusahakan diisi saldo ya. Kalau punya saya di sini ada saldo walaupun di sini dompet kreditnya kosong, nol, tapi di dompet tunai ada uang di sini. Ini masih berpotensi mendapatkan orderan lebih cepat, teman-teman. Karena nanti kalau misalnya dapat bayaran tunai, nah jadi nanti bisa bisa masuk yang tunai gitu teman-teman. Kalau di sini kosong, dompet tunai kosong, dompet kredit kosong, itu yang masuk hanya yang non tunai saja, yang pakai OPPO gitu teman-teman. Itu yang masuk. Kalau yang tunai tidak bakal masuk. Tapi kalau kayak gini masih ada saldo seperti ini di dompet tunainya, karena nanti potongan Grabnya itu diambilkan dari sini gitu teman-teman. Misalnya contohnya tagih tunai 12.000, potongan Grab 3.000. Yang jelas di sini kalau saldo yang di dompet tunai ini terpotong nanti 3.000 teman-teman untuk dipotong oleh Grabnya. Jadi diambilin di sini. Nah, itu kegunaannya kalau ada saldo di dompet. Nah, kalau tidak ada saldo di sini, dompet kredit minus, dompet tunai minus. Nah, yang tadinya orderan yang ongkosan 12.000 tunai itu mau masuk ke kita, ternyata akhirnya tidak bisa masuk karena di sini kita Grabnya tidak bisa motong teman-teman. Itu kecuali tidak ada driver sama sekali, baru bisa. Walaupun di sini nol itu masih bisa masuk teman-teman. Tapi nanti akhirnya kita punya minusan ke Grab. Tapi selama yang driver lain ada, itu orderan itu masih dimasukkan ke driver yang lain teman-teman. Jadi tidak masuk ke kita yang order tunai itu teman-teman. Kalau kita di sini tidak ada saldo sama sekali. Seperti itu. Nah, itu dia secara setting map Grab driver biar sinyal kuat dan order cepat nyangkut. Cobain dulu deh, nanti rasain bedanya sendiri. Kalau tip ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya agar teman-temannya tahu apa yang kalian ketahui. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan salam satu aspal.